Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 22-23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Gaim pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 atau pada tanggal 17 Adar 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 24 yang berkata demikian, saudaraku. Haruslah engkau membuat mezbah dari tanah bagiku, dan engkau mengorbankan persembahan bakaranmu dan persembahan-persembahan pendamaianmu di atasnya, kawanan dombamu dan kawanan lembumu. Di setiap tempat yang aku buat orang mengingat namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkatimu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca masih berbicara tentang 10 hukum, saudaraku, atau aksara Debarot dalam bahasa Ibraninya. Saudaraku, Bapak Yahweh memerintahkan bahwa sesuai dengan yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah kita, agar ada mezbah, saudaraku. Dan di dalam membangun mezbah ini diperintahkan untuk memberikan korban persembahan. Selanjutnya dikatakan tadi, saudaraku, bahwa setiap tempat yang aku buat orang mengingat namaku, aku akan datang kepadamu, saudaraku. Ini merupakan janji Bapa Yahweh, saudaraku, bahwa di mana ada mezbah atau tempat dan di mana ada persembahan di sana, dan kemudian nama Bapa Yahweh diingat, maka kuasa otoritas Bapa Yahweh ada di sana, saudaraku. Ini yang menjadi hal daftar Bapa Yahweh langsung, saudaraku. Bapa Yahweh mengatakan seperti, bila engkau menginginkan kehadiranku, ibaratnya seperti itu, saudaraku. Saya ilustrasikan, maka buat mezbah. Dan mezbah ini bisa menjadi gambaran suatu tempat bersekutu, saudaraku. Bisa dalam persekutuan keluarga maupun persekutuan kelompok-kelompok tertentu, terkhususnya juga di rumah Tuhan atau di Bait Elohim, saudaraku, atau di kehilat atau di gereja saat ini, saudaraku. Kemudian persembahan ini adalah menggambarkan suatu persembahan kehidupan kita yang benar-benar, saudaraku. Karena di Roma mencatat, Roma 12 ayat 1 berkata demikian, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang bijak atau ibadahmu yang sejati. Di dalam melakukan persekutuan, kita membawa seluruh kehidupan kita sebagai persembahan. Memang pada firman ini persembahan yang dimaksud adalah korban-korban, saudaraku, dalam bentuk korban persembahan bakaran. Namun di era kita tentu, di zaman kita sekarang, di fase kita sekarang, tentang korban ini tentu sudah tidak sama seperti halnya pada waktu itu, saudaraku. Namun kita sudah ditebus oleh kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, sehingga Roma 12 ayat 1 yang kita bawa adalah seluruh segenap kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan ini, saudaraku. Dan saat melakukan mezbah ini di mana nama Bapa Yahweh, namaku disebutkan, maka otoritasku, maka aku hadir, demikian firman-Nya. Karena ini adalah Bapa yang berbicara, tentu hal ini juga terjadi bagi kita. Saudaraku, ini yang menjadi renungan pagi hari ini. Daftar Bapa yang menyatakan, dan tentu ini tidak dibatalkan sampai saat ini, saudaraku. Tergantung kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, saudaraku. Dan tentu kita percaya apa yang kita lakukan, karena yang kita sembah, yang kita puji, yang kita tinggikan, yang kita muliakan itu sama seperti firman yang baru saja kita baca, nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Nama Bapa yang disembah pada waktu itu, nama Bapa Yahweh yang memiliki mukjizat yang dahsyat, yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu, yang menyatakan kebesarannya di Gunung Sinai pada saat turunnya 10 perintah.
nama Bapa yang sama juga yang kita sembah saat ini, saudaraku, yang kita sanjung tinggi dan muliakan, tentu memiliki suatu hal yang sama juga. Kemuliaan Bapa juga turun dalam setiap ibadah kita, saudaraku. Walaupun mungkin kelihatannya sepertinya fenomenanya tidak sama, saudaraku, namun otoritas itu, karena ini adalah pernyataan Bapa Yahweh sendiri, kita tentu mempercayainya karena kitab suci yang mengatakan hal itu. Saudaraku, ini merupakan suatu sukacita bagi kita, karena apa yang kita lakukan memang sama seperti yang Bapa Yahweh tetapkan. Kita tidak memanggil menyembah kepada nama yang bukan disembah ataupun yang melakukan mukjizat seperti yang dilakukan pada waktu itu saat di Gunung Sinai. Nama yang kita sembah sudah sama, saudaraku. Kita tidak menyembah kepada ilah-ilah lain. Kalau yang kita panggil nama ilah-ilah lain itu bukan nama Tuhan atau ilah yang memiliki mukjizat dan memiliki kuasa di Gunung Sinai seperti waktu itu, saudaraku. Tapi yang sudah kita panggil adalah saat ini yang kita sembah yang sama, saudaraku. Dan kita memiliki otoritas. Tinggal bagian kita, saudaraku, dalam bentuk apapun. Bagaimana sikap hati kita yang paling dasar untuk memulai hidup kita dalam keperkenanan Bapa Yahweh. Jangan justru sebaliknya hati kita penuh kekacauan, hati kita penuh dengan sesuatu yang bertentangan dengan otoritas-otoritas yang di atasnya. Namun dalam melakukan kegiatan ibadah-ibadah kita memposisikan seperti halnya sesuatu yang baik, saudaraku, sehingga ini tidak relevan, karena Roma 12 ayat 1 tadi berkata bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Elohim. Ini kita benahi dulu, saudaraku. Kita persembahan kita, hidup kita yang berkenan, yang kudus ini, saudaraku. Maka bila itu kita lakukan, kita benahi benar-benar, maka memang hadirat kemuliaan Bapa Yahweh turun dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dan disitulah kemuliaan Bapa Yahweh, Shekinah, glory itu nyata di dalam pertemuan kudus kita. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman. Kita terus berjuang untuk maju terus dalam menghadapi tantangan hidup ini dalam bentuk apapun. Kita berjuang, saudaraku. Kita jangan sempat jatuh terjerebak. Walaupun kita mengalami suatu pergumulan, kita harus bangkit kembali, kita harus move on kembali, saudaraku, untuk menuju kepada kebenaran dan jalannya Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman dan tetap terus berjuang. Dan tempat ini, mari kita sama-sama berdoa, saudaraku. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa yang mau melakukan hukum perintah Bapa Yahweh. Bapa Yahweh menyertai, melindungi kita, dan semuanya menjadi berhasil, dan kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.